Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2020. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Fahrul Razi pada Selasa kemarin. Selengkapnya kami paparkan untuk Anda dalam Gegara Pandemi Indonesia Batal Kirim Jemaah Haji. Sebenarnya keputusan sulit yang diambil pemerintah ini sudah dikaji dengan matang dan memang didasari oleh sejumlah faktor berikut. Pertama, pastinya karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Kedua, pemerintah Arab Saudi yang belum membuka akses haji dari negara manapun. Dan berikutnya, sebelumnya memang sebenarnya Menteri Agama Fahrul Razi sempat optimis bahwa ibadah haji tahun ini bisa berjalan sesuai jadwal dengan sejumlah protokol. Ia menyebut kajian keberangkatan kloter pertama jamaah sudah direncanakan akan berlangsung pada 26 Juni 2020 atau 23 hari dari sekarang. Namun di saat yang sama 23 hari bukanlah waktu yang cukup dalam mempersiapkan pelayanan dan perlindungan bagi jamaah. Karena mengingat kewajiban visa, protokol kesehatan dan juga karantina yang harus dipertimbangkan pemerintah secara matang. Sehingga memang sangat disayangkan bahwa jumlah calon jemaah haji dari tanah air bisa dibilang tidak sedikit, besar sekali jumlahnya. Kita lihat berapa jumlah jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun. Sejak 2016, jumlah jemaah haji Indonesia selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018, jemaah haji Indonesia sudah mencapai 203.350 orang atau naik 0,13% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan jika kita amati, lonjakan signifikan ini terjadi pada tahun sekitar sejak tahun 2017, di mana angka ini memang jauh lebih banyak ketimbang di tahun 2013 hingga 2016. Karena saat itu jumlah jamaah haji berada di kisaran 154 ribuan orang. Nah, meski begitu pada periode ini memang ada pengurangan kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi karena banyaknya renovasi fasilitas ibadah di periode ini. Dan tentunya ini pun berdampak juga pada penurunan kuota jamaah yang hendak melakukan perjalanan haji maupun umrah. Jadi kalau kita hitung sebenarnya berapa ya pemasukan Arab Saudi dari keberangkatan jamaah haji di Indonesia? Misalnya saja kita anggap satu jamaah haji ini dikenakan biaya sekitar 30 juta rupiah. Lalu kita kalikan dengan sekitar 200.000 jamaah. Yang berarti sudah menghasilkan sekitar 6 triliun rupiah dalam satu periode keberangkatan saja. Tentunya capaian ini bukanlah sedikit ya. Lalu bagaimana dengan jumlah jamaah haji dari seluruh dunia? Pada 2018 ternyata jumlah haji dari seluruh dunia mencapai lebih dari 1, juta orang. Nah, angka ini pun meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena tadi ada faktor dari kebijakan pengurangan kuota jamaah atas proyek pembangunan komplek Masjidil Haram, di mana terdapat pengurangan kuota jamaah per tiap negara yang berkurang sebanyak 20%. Selanjutnya, berapa sih sebenarnya devisa yang dihasilkan dari perjalanan haji ke Arab Saudi dari seluruh negara? Kita tahu ya, sebagian besar kekayaan Arab Saudi ini berasal dari simpanan bahan bakar minyak. Tetapi datangnya jamaah umrah dan haji dari seluruh dunia juga berkontribusi bagi ekonomi negara ini. Mengacu dari data, memang industri migas di sana menyumbang 42% dari PDB-nya Arab Saudi. Tetapi kedatangan jamaah haji dan umrah tiap tahunnya ternyata juga menyumbang 12 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 171 triliun rupiah ke dalam PDB Arab Saudi. Yang berarti angka ini juga setara dengan 20% dari PDB non-migas dan 7% dari total PDB Arab Saudi. Kita kembali berbicara terkait bagaimana ya nanti nasib bagi para calon jamaah haji yang juga masuk dalam kuota keberangkatan pada tahun ini, karena memang kabarnya antrean berangkat haji yang panjang juga kerap terjadi di negara-negara ASEAN termasuk juga Indonesia. Dan secara rata-rata untuk Indonesia saja lama antrean berangkat haji ini bisa menghabiskan waktu selama 20 tahun ya. Nah, maka dari itu adanya kebijakan sulit yang harus diambil baik dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Mungkin Anda berandai-andai dengan adanya pembatalan keberangkatan ke depannya bagaimana?
Nah, bagi Anda calon jamaah haji, Anda boleh tenang karena pemerintah sudah menjamin bagi para calon jamaah haji bisa mendapatkan prioritas dalam antrean haji di tahun 2021.